Assalamualaikum, selamat datang para pejuang P3K Bidan di channel YouTube saya, Bidan Gembul. Tolong bantu like, share, and subscribe ya. Terima kasih bagi yang sudah. Baik teman-teman, kita lanjut lagi untuk ngebahas beberapa FR yang sudah berseliweran lagi ya teman-teman ya. Ini ada beberapa yang sudah dikirimkan, saya dapat dari grup, dari YouTube, atau dari komenan di YouTube atau yang lainnya. Nanti ini kita bahas ada beberapa ya. Yang pertama, mini pill untuk ibu dengan riwayat jantung koroner. Oke, ini saya udah cari-cari ya untuk referensinya. Dapatlah di websitenya Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Nah, di situ ada pembahasan mengenai pil kombinasi estrogen progesteron. Pil ini memiliki tingkat keberhasilan yang besar. Namun, komponen estrogen pada pil ini dapat menyebabkan trombosis atau penyumbatan pada arteri dan meningkatkan tekanan darah sehingga perlu dihindari pada penyakit gagal jantung, penyakit jantung bawaan, riwayat penyumbatan pembuluh darah. Lalu ini pembahasan tentang sedangkan pil progesteron atau mini pill merupakan kontrasepsi hormonal yang paling aman digunakan pada hampir semua pasien dengan penyakit jantung. Meskipun tingkat keberhasilan pil ini tidak setinggi pil kombinasi. Nih, efek sampingnya pada pil progesteron ini adalah menstruasi yang irreguler dan bahkan dapat menyebabkan tidak terjadinya menstruasi. Kalau di sini sih dibilang mini pillnya itu aman untuk penyakit jantung koroner ya. Oke, kita lanjut ke bahas ke FR berikutnya, itu tentang mekanisme turunnya kepala. Ada 7 gerakan dalam mekanisme persalinan kepala. Yang pertama itu ialah engagement, yaitu masuknya bagian terbesar kepala janin dengan diameter biparietal ke dalam pintu atas panggul atau PAP. Lalu yang kedua yaitu penurunan atau descent, yaitu turunnya kepala janin di dalam jalan lahir. Yang ketiga itu fleksi. Fleksi karena penurunan kepala menemukan tahanan dari serviks, dinding panggul, dan dasar panggul. Dengan fleksi maksimal maka kepala janin diameter terkecilnya suboccipitobregmatica 9,5 cm ya teman-teman ya. Lalu lanjut ke putaran paksi dalam ya teman-teman ya. Putaran paksi dalam yaitu pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian depan janin memutar ke bawah simfisis. Ini merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir. Lalu lanjut ke ekstensi, yaitu setelah putaran paksi dalam selesai dan kepala sampai di dasar panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Oke, lalu setelah putaran paksi dalam ekstensi terjadilah putaran paksi luar dan ekspulsi. Nah, putaran paksi luar itu setelah kepala lahir, maka kepala anak memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam tadi. Gerakan inilah yang disebut putaran paksi luar. Lalu ekspulsi, setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah simfisis dan menjadi hipomokilion untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian bahu depan menyusul dan seluruh badan anak akan lahir. Setelah baru lahir, toraks, abdomen, dan lengan, pinggul depan dan belakang, tungkai dan kaki. Itulah urutannya keluarnya bayi ya teman-teman ya. Jadi ada 7 tadi ya. Lanjut ke perhitungan IMT. Ada juga nih FR tentang cara mengukur IMT ya teman-teman. Ini harus diingat nih rumusnya ya. Berat badannya dalam kilogram dibagi tinggi badannya dalam meter kuadrat, atau berat badan per tinggi badan kali tinggi badannya. Ini sesuai yang ada di tayangan ini. Lalu untuk pembacaan kategorinya sangat kurus jika IMT-nya kurang dari 17. Kurus IMT-nya 17 sampai
kurang dari 18,5. Normal dari 18,5 sampai 25. Untuk gemuk lebih dari 25 sampai 27. Obesitas lebih dari 27. Disebut memiliki obesitas sentral apabila lingkar perut pria lebih dari sama dengan 90 dan lingkar perut untuk wanita lebih dari 80 cm. Begitu. Oke, ini ada coba contoh perhitungannya ya teman-teman ya. Misalkan seseorang memiliki berat badan sebesar 60 kg dan tinggi badan sebesar 165 cm. Berapakah IMT-nya? Oke, biasanya memang dalam perhitungan sehari-hari tinggi badan itu memang dalam sentimeter ya teman-teman ya. Tidak ada tinggi badan dalam meter tinggi badan seseorang gitu ya. Nah, karena di sini dalam sentimeter dan dalam di rumus IMT itu yang diminta itu dalam meter. Kalau saya untuk memudahkannya itu dirubah dulu dari sentimeter ke meter ya teman-teman ya. Dari sentimeter ke meter itu dibagi 100. Dapatlah 1,65 meter. Baru masukin ke rumus IMT yaitu berat badannya dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Jadi di sini 60 dibagi 1,65 kali 1,65. Kita kerjain dulu tuh yang dikurungin kan ya teman-teman ya. 1,65-nya dikali dulu. Jadi dapatlah 2,72 tuh. Jadi 60 dibagi 2,72 sama dengan 22,01. Seperti itu cara perhitungannya ya teman-teman ya. Berarti ini masuknya kategori apa? Ya betul, masih kategori normal ya. Karena normal 18,5 sampai 25. Disclaimer dulu nih, kategori IMT dari WHO dan Kemenkes itu berbeda ya. Kayaknya kita itu menggunakan yang Kemenkes karena sesuai dengan postur tubuh rata-rata orang Indonesia. Itu juga mempengaruhi. Lanjut ke efek lidokain jika terkena pembuluh darah. Ini juga nih ada FR tentang bagaimana jika lidokain terkena pembuluh darah. Mungkin hubungannya dengan KB kali ya. Jadi ada lidokainnya gitu ya. Oke, mungkin ini kali ya jawabannya ya. Pada beberapa kasus, lidokain dapat menyerap ke dalam aliran darah dan menyebabkan efek sistemik. Hal tersebut menyebabkan gejala pusing, pingsan, perubahan denyut jantung, kesulitan bernafas, lalu kejang-kejang. Ini ya efek lidokain jika memang terkena ke pembuluh darah. Oke, kita lanjut ke FR berikutnya yaitu materi pada kelas ibu hamil. Pertanyaannya sih perawatan bayi baru lahir diberikan pada materi kelas ibu hamil pertemuan ke seperti itu pertanyaannya ya teman-teman. Oke, disclaimer lagi pada materi sebelumnya saya ngebahas pertemuan kelas ibu hamil itu ada 3. Jadi ada update terbaru ya teman-teman bahwa pertemuan kelas ibu hamil itu ada 4 ya. Jadi pertemuan kelas ibu hamil ada 4 dengan syarat jumlah ibu hamil maksimal 10. Ya teman-teman ya. Oke, ini materi pertemuan kelas ibu hamil pertama nih mengenai informasi dasar seputar kehamilan, perubahan fisik yang ibu alami, keluhan saat kehamilan dan cara mengatasinya, cara minum tablet tambah darah, cara mengatur gizi makanan, hubungan suami istri yang dianjurkan selama kehamilan, obat yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, perencanaan persalinan, tanda-tanda bahaya selama kehamilan, dan pencegahan komplikasi saat kehamilan. Ini materi-materi yang diberikan pada pertemuan pertama kelas ibu hamil ya teman-teman ya. Lanjut ke materi pertemuan kelas ibu hamil kedua. Pertemuan kelas ibu hamil yang kedua yaitu informasi dasar seputar persalinan seperti perawatan nifas. Ibu akan diajarkan cara melakukan IMD, pelayanan nifas, cara menjaga kesehatan ibu, lalu juga pemasangan KB. Itu untuk pertemuan kedua. Lanjut ke pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga kita akan memberikan materi mengenai penyakit menular seksual yang berbahaya bagi kesehatan ibu dan bayi serta pencegahannya. Lanjut ke pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini akan membahas perawatan bayi baru lahir ya, termasuk pemberian vitamin K, cara memantau tumbuh kembang anak, dan pentingnya imunisasi pada anak dan juga pada bayi baru lahir. Lalu membahas tentang cara pembuatan akte kelahiran bagi anak.
Lanjut ke FR selanjutnya, yaitu dosis zinc untuk bayi, balita, dan anak. Biasanya zinc itu sering digunakan untuk bayi atau balita anak yang sedang diare. Di sini kita bahas sedikit ya tentang diare. Kita kenal dengan lintas diare. 5 langkah tuntaskan diare terdiri dari teruskan ASI dan makan, pemberian antibiotik selektif, pemberian nasihat, pemberian oralit, dan pemberian zinc 10 hari. Untuk pengobatan diare tanpa dehidrasi, ini diberikan oralit ya. Lalu juga pertanyaannya kan tentang dosis zinc. Dosis zinc untuk anak usia kurang dari 6 bulan yaitu setengah tablet sehari. Kalau untuk anak lebih dari 6 bulan yaitu 1 tablet sehari. Ini bisa dibaca ya teman-teman untuk tentang diarenya juga. Kalau di FR sih tentang dosis zinc aja untuk anak usia 8 bulan. Berarti berapa? 1 tablet sehari dengan dosisnya 20 mg ya teman-temannya, diberikan selama 10 hari. Oke teman-teman. Oke, kita bahas dikit simbol di kohort ibu ya teman-teman. Ada 0 itu diisi untuk K1, berarti kunjungan pertama bagi ibu yang hamil periksa pertama kali. Logo pagar untuk kunjungan keempat, jadi ibu yang sudah memenuhi kunjungan keempat kali. Ini bintang kecil ya untuk, bukan bintang ya, apa ya yang bintang banyak itu untuk PN yaitu pelayanan neonatal. Kalau plus itu tambah untuk kematian ibu. Bintang sudah diberikan tablet FE. Lalu persegi itu untuk K1 murni, kunjungan pertama kali murni, berarti yang pertama kali datang ke kita nih memang dia ibu hamil baru pertama kali kontrol. Kalau K1 akses ibu yang datang ke kita tapi dia bukan yang pertama kali, jadi sebelumnya sudah pernah periksa di tempat lain tapi baru di kita, seperti itu. Lalu kalau segitiga itu kunjungan keempatnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan FR terbarunya. Mohon maaf jika ada kesalahan, bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Tetap semangat pejuang Garuda, tetap semangat pejuang P3K Bidan. Semoga kita lolos dan menjadi juaranya. Terima kasih bagi teman-teman semua. Tolong bantu like, share, and subscribe. Sampai ketemu di materi berikutnya. See you.